Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Popsor. Sebelum gue mulai videonya, pertama-tama gue harus disclaimer dulu. Disclaimer bahwa semua yang gue utarakan di video ini adalah pendapat gue pribadi. Tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling salah. Ketika kita tidak sepaham, kita bisa agree to disagree. Next topic, move on, dan tetap temenan. With that being said, mari kita mulai videonya. Sesuai dengan judul, gue hari ini akan bahas tentang alternate arts. Lebih tepatnya kategorinya adalah V alternate arts atau kita singkat aja menjadi VAA. Alasannya apa? Gini, bagi teman-teman semua mungkin tahu ya kalau gue ini fan banget terhadap kartu-kartu dengan art yang bagus. Dan di luar sana banyak juga yang sering kita ngobrol-ngobrol atau kadang DM itu suka bertanya kalau mau koleksi harus mulai dari mana? Kira-kira seperti itu. Dan menurut gue pribadi, VAA adalah tempat terbaik buat kalian start untuk koleksi Pokemon dengan konteks kalian mungkin bukan pemain, tapi kalian enjoy koleksi kartu Pokemon dan mungkin kalian juga menikmati karya seni yang ada di kartu Pokemon. Jadi setelah gue pikir-pikir dan kita bisa lihat juga secara faktanya harga di pasar, alternate arts V adalah menurut gue ya ini undervalued gem. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena alternate arts itu adalah saving grace daripada modern Pokemon. Kalau kita bicara vintage, mungkin rarity atau scarcity bisa menjadi salah satu variabel. Akan tetapi di modern, dengan semua orang sekarang udah aware akan collecting, dengan semua orang juga benar-benar menjaga koleksinya dengan baik, maka scarcity itu bisa dibilang variabel yang mungkin kita bisa coret dari collecting Pokemon. Dan gue bener-bener fokus untuk yang alternate art yang V. Alasannya simple, karena harganya sangat-sangat terjangkau. Kalau kita bicara VMAX-nya mahal-mahal, biasanya di atas 1 juta rupiah. Sedangkan kalau kita bicara yang V-nya, ini bukan kartu Indonesia loh. Ada yang Inggris, ada yang Jepang. Tapi khusus untuk video ini, gua akan fokus kepada set Jepang. Jadi mari kita coba telaah kenapa VAA gue bisa bilang adalah undervalued gem. Di sini gue punya beberapa contoh VAA yang nanti akan gue showcase satu persatu yang menurut gue artnya bagus, harganya juga terjangkau, dan punya potensi di masa depan. Bukan artinya satu kartu itu memiliki semua variabelnya, tetapi setidaknya ini adalah entry point yang sangat bagus bagi teman-teman yang ingin koleksi kartu Pokemon. Jadi alternate art sendiri itu dimulai dari tahun lalu kalau kita bicara yang V. Tapi kalau kita bicara yang GX, itu udah kita bicara mungkin udah 2-3 tahun lalu. Tetapi gue lebih suka estetik daripada V alternate arts dengan alasan tulisannya nggak banyak. Kalau yang GX kadang tulisannya super banyak dan ngalangin gambarnya. Yang pertama gue pengen tunjukin adalah ini. Ini adalah Golurk VAA. Mungkin banyak di luar sana yang bilang bahwa ini mah kartu murah. Iya betul banget. Kartu ini bisa dibilang sangat murah. Untuk VAA loh, alternate arts. Mungkin harganya mirip-mirip juga sama rare yang memang dipakai untuk main. Tetapi gue sangat bisa appreciate banget artnya. Ini ilustratornya adalah Oswaldo Kato. Yang dimana kalau kalian tahu Starbird, dia itu ada holo rare Torterra. Itu juga yang gambar adalah ini, Oswaldo Kato. Dan ciri khas banget dengan agak ada garis-garis
tipis yang kayak kesannya kalau bikin bayangan tuh dia selalu bikin kayak arsiran gitu. Dan di sini juga artnya tuh menceritakan banyak banget. Kita bisa lihat kayak Golurknya ini gue nggak tahu apakah dia sedang uh, bekerja halal menjadi tukang dan di sini ada jembatan, apakah dia sedang bangun jembatan atau sebagaimana gue juga kurang tahu. Tapi di sini juga menariknya ada Tiful, ada Swablu, dan Golurk ini menurut gue bisa menjadi entry point ya. Mungkin teman-teman di sana ada yang lebih memilih kalau yang Pokemon yang lebih bagus lah, jangan Golurk. Oke. Kita akan coba lihat lagi ya. Selanjutnya ada ini. Tornadus VAA. Ini gambarnya bagus banget menurut gua. Warna-warnanya cerah, menarik, dan di sini itu banyak banget yang kita bisa lihat. Si Tornadusnya ini kayaknya sedang mengeluarkan angin mungkin. Dan di angin ini lagi kayak kesedot gitu, macem-macem yang kesedot. Ada Scorbunny, ada Rockruff, ada Quillfish, dan ini tuh ada I do believe kecilnya Shuppet. Lalu ini ada Dynatree, ada kayak ini nih kayak pohon berry gitu ya. Warnanya benar-benar sangat menarik. Dan ini menurut gua harga nggak mahal, tapi yang kalian dapat artnya ini super bagus banget. Dan VAA selalu kartunya bertekstur. Kalian bisa lihat nih refleksinya di sini ada kayak arah anginnya kemana. Jadi ketika VMAX Climax itu keluar, itu adalah tanda bahwa Pokemon VMAX berakhir. Dan di set baru Starbirth itu tidak ada lagi kartu VMAX, diganti kartu V-Star. Dan di situ tidak ada V-Star Alternate Arts. Akan tetapi V Alternate Arts tetap ada. Jadi menurut gue banyak di luar sana yang mungkin koleksinya tuh gue pengen bikin master set. Ada satu set mereka koleksi dari commonnya sampai secret rare-nya, dari kartu nomor 1-nya sampai kartu terakhirnya. Tapi ada juga yang koleksinya hobinya tuh mungkin subset. Entah mau secret rare-nya aja lah gitu. Itu juga boleh. Dan ada juga yang mungkin koleksinya aku pengen koleksi yang artnya bagus-bagus aja. Dan saran gue V Alternate Arts bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman kalau pengen koleksi. Jadi ibaratnya ada subset sendiri lah. Subset untuk V Alternate Arts. Lalu selanjutnya ada juga kartu ini, menarik juga nih. Slowking, Galarian Slowking. Dan V Alternate Arts itu ilustratornya banyak yang top notch. Dan kalian pasti sudah tahu dengan gambar yang model seperti ini, Tomokazu Komiya. Ini gue jujur nggak mengerti ya, ini sebenarnya dia lagi ngapain. Ini gue berusaha memahami dari awal gue dapet kartu ini sampai sekarang. Ini gue masih belum paham banget dia lagi ngapain. Akan tetapi menurut gue ini gambarnya warnanya tuh sangat menarik, psychedelic banget gitu. Jadi kalau gue boleh berasumsi mungkin ya dia lagi tidur-tiduran santai. Ini tuh apa? Mungkin tembok kali ya. Tembok dan tulisan apapun ini mungkin bagi teman-teman yang mungkin lebih paham bisa komen di bawah gimana menurut kalian tentang Galarian Slowking ini. Dan ini Tomokazu Komiya, one of the OG illustrator in the game. Selanjutnya ini dia Tyranitar Bobo. Kartu ini resonans banget sama gue dengan keadaan gue sekarang, yang dimana ketika lo super bekerja dan tidak bisa menikmati hidup, kartu ini tuh constant reminder sekarang bahwa hidup enak itu adalah makan enak, tidur juga enak. Dan ini Tyranitar ini depicted itu gitu. Dia makan sampai puas, lalu dia tidur sampai ngeces-ngeces,
Dan di sini ini kecilnya Embor, sorry banget gue lupa namanya. Itu kayak begah sambil ngeliatin Tiranitarnya kayak aduh gila, kalau ini begah banget, kalau ini udah nikmat banget udah tidur. Dan ini artisnya Hyogonosuke, kalian pasti tahu lah. Dia suka bikinnya tanpa outline. Dan harganya untuk sekelas gambar sebagus ini dan spesies Pokemonnya adalah Tiranitar, kalian bisa dapet ini under 5.000 yen. Apakah nanti ini bisa naik? Possible banget. Karena ini still Tiranitar, alternate arts adalah salah satu kartu chase di modern set. Jadi kalian bisa memikirkan kalian bisa mempertimbangkan lah untuk kira-kira ambil atau enggak alternate arts. Susah banget ya bicara alternate arts, jadi kita bicara AA aja lah ya. Mungkin kalian bisa mempertimbangkan AA ini tuh kira-kira pantas gak sih masuk ke koleksi kalian. Kalau menurut gue super pantas. Dan ini teksturnya juga sangat menarik. Mungkin nah ini ke pick up ya, ini ada kayak garis-garisnya itu kayak dry brush stroke tapi kayak ngaco gitu. Ini ada yang ke bawah, ini ada yang ke samping. Jadi ini bagus banget. Selanjutnya Zeraora VAA. Ini adalah pohon Dynatri yang atau Dinatri ya kayaknya ya, yang tadi ada di Tornadus. Dan di sini kita bisa lihat tekstur dari cahaya mataharinya berasal dari satu titik. Dan Zeraoranya di sini kayak wah keren banget ini. Bagus banget gambarnya. Zeraora adalah Pokemon baru, tapi yang menurut gua dia juga sekarang udah mengukuhkan sebuah posisi sebagai Pokemon baru yang anak-anak zaman sekarang tuh udah tahu gitu. Memang secara desain dia agak semi-semi Digimon, tapi menurut gua untuk kartu ini bagus banget. Dan di sini kita bisa lihat ada Weevil dan mungkin ketutupan tulisan, tapi ini adalah Kecleon. Jadi Zeraora sama juga under 5.000 yen. Jadi sebenarnya ini adalah saat yang tepat buat teman-teman tuh mungkin ada yang koleksinya bolong ataupun kayak pengen double, triple, atau mungkin yang baru mau mulai. Saran gue mungkin kalau mau coba beli singles, belilah alternate arts. Gak usah yang VMAX ataupun yang mahal-mahal. Yang V aja cukup sebenarnya. Kalian akan bisa enjoy. Selanjutnya ini dia, Ice Rider Calyrex. Calyrex sendiri ada dua ya, Ice Rider sama yang Shadow Rider. Tapi gue memilih untuk Ice Rider karena nih gambarnya gila bagus banget menurut gue. Oka cek, ya kan, ilustratornya. Dan di sini ada Teddy Ursa, lalu ini ada who's the name? Si Leo. Atau ini juga ini Pokemon baru yang gue lupa banget namanya. Tapi di sini yang sangat menarik adalah ini sebenarnya adalah danau yang kelihatan bahwa si Ice Rider Calyrex-nya ini begitu jalan melewati danaunya, dia tuh membuat danaunya beku. Dan apakah yang di belakang ini adalah jejak dari Ice Rider Calyrex-nya? Who knows? Tapi ketika sebuah ilustrasi bisa menceritakan banyak hal sehingga kita bisa berdiskusi tentang art tersebut, menurut gua itu benar-benar serve the purpose kenapa art itu diciptakan. Ini juga kartu yang under 5.000 yen dan super bagus banget. Ini dia, Dragonite VAA. Kita bisa lihat ya, Dragonite-nya tuh tidur sambil terbang di ketinggian yang lebih tinggi daripada ini nih. Ada Spearow dan Fearow. Dia chill out aja, bener-bener kayak don't care.
angop gitu ya, atau nguap, ngantuk. Dan Dragonite spesies Pokemon yang juga menjadi fan favorite, dan secara historis kartu-kartu Dragonite biasanya memiliki peningkatan over the years. Dan Dragonite sendiri, kartu ini Dragonite VAA ini juga berasal dari Stunboom yang kita bicara setnya bagus. Blue Sky Stream. Di situ ada Rayquaza VAA, ada Rayquaza VMAX AA, ada waifunya Shauna. Jadi nggak akan lengkap tanpa Dragonite-nya. Dan gue tidak memasukkan seperti yang gambarnya super bagus, Moltres AA ataupun Rayquaza VAA. Alasannya apa? Atau Mew lah, Mew VAA, karena harganya di atas 10.000 yen. Jadi gue pengen menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kartu-kartu gini tuh sangat murah sekarang. Jadi kalian bisa carilah di marketplace Jepang, hubungi macam-macam lah, kalian bisa siapa aja. Atau mungkin kalian bisa order sendiri gitu ya. Ada seperti Recreator, ada Valsiopu, aduh banyak banget lah yang bisa membantu kalian mendapatkan kartu-kartu seperti ini. Dan yang terakhir ini nggak di bawah 5.000 yen, tetapi menurut gua it's a must karena still under 10.000 yen, masih terjangkau lah. Ini dia, Umbreon VAA. Semua evolution itu demand premium, pasti nantinya. Walaupun sekarang kesannya lagi market dip karena memang ini lagi bearish period. Mungkin yang udah nonton video gua sebelumnya mungkin tahu ya. Dan Umbreon VAA ini gambarnya super bagus banget, art by T-Zero. Di sini kita bisa ngelihat ya. Kalian bisa lihat ya refleksi daripada bulannya. Lalu Umbreonnya di sini depends kalian mau interpretnya seperti apa. Apakah dia ini bandit gitu ya, jahat gitu, sedang briefing kepada Pokemon jahat lainnya mungkin ya, atau dia ini sebenarnya Night Watch atau Night Guard yang jaga kotaknya malam-malam kayak Batman. Dan di sini kita bisa lihat bayangan ada Pinsir, Grimmsnarl. Ini kayaknya kuping Impidim nih kayaknya. Jadi ini di atas 5.000 yen, tapi menurut gua ini harus dimiliki oleh teman-teman karena Umbreon itu memiliki track record yang bagus. Harganya itu pelan-pelan naik gitu. Jadi VAA menurut gua adalah harta karun di Pokemon modern. Nggak semahal VMAX AA ataupun SR Waifu, tetapi ini tick all the boxes Pokemon. Ini juga termasuk secret rare. Lalu artnya bagus-bagus, kartunya terlihat mahal, tekstur. Dan apa ya, gue bisa bilang bahwa ketika ini dimasukin ke album ya, digabung, bagus banget. Jadi gimana menurut kalian? Silakan kalian leave a comments di bawah. Mana VAA yang menurut kalian bagus dan alasannya apa? Hopefully ini bisa spark diskusi di komen di bawah ya. Karena gue pengen tahu banget menurut kalian VAA yang menarik apa. Karena abis dari sini kan Starbirth itu ada VAA Charizard, lalu Arceus, si cupang dan burung-burung Honchkrow. Lalu selanjutnya kita juga nggak tahu nih Battle Legion set Februari. Dan gue yakin kayaknya gue masih yakin masih akan ada V Alternate Arts. Jadi cukup sekian videonya. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai habis. Dan terima kasih juga yang mau menjawab pertanyaan gue di komen. Jadi silakan tinggalkan tulis ya di komen ya, apa atau Pokemon mana atau kartu VAA apa yang menurut kalian paling bagus. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah mensupport channel Bobsor ini dengan subscribe, like, komen dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. And this is Bobsor, signed out. Thank you guys.